Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak saya. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat walau belajar di rumah. Sebelum kita berdoa, kita nyanyikan dulu lagu Satu Jari Kanan, Satu Jari Kiri seperti video yang sudah dikirim di grup WA. Sekarang kita berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk absen pagi hari ini, kalian sudah bisa lihat di link yang dikirim di WA grup kelas. Bisa kalian isi sesuai nama dan absen kalian. Untuk tetap semangat, kita menyanyikan lagu Bagi Negeri. Link sudah dikirim juga di grup kelas untuk bisa dibuka untuk menyanyikan lagu Bagi Negeri. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu tema 3, tema 4, pembelajaran 6. Yang pertama, dengan mengamati video, siswa dapat menjawab pertanyaan dari guru arti kata sulit dari teks bacaan, menyantuni anak yatim dengan melihat kamus bahasa Indonesia. Yang kedua, dengan mendengar penjelasan guru cara membuat kalimat, siswa dapat menulis kalimat dari kata yang diberikan guru. Yang ketiga, dengan mengamati video, siswa dapat menulis kembali cerita tentang kunjungan Siti ke rumah kakek dengan menggunakan bahasanya sendiri. Tujuan yang keempat, siswa dapat menyebut nilai uang. Tujuan yang kelima, yaitu nanti siswa mampu menjawab di lembar LKPD pertanyaan yang diberikan guru tentang uang kembalian. Sedangkan yang keenam, yaitu nanti siswa dapat menyebutkan kembali bahan dan alat untuk membuat tempat yang cantik. Tujuan yang ketujuh yaitu siswa mempraktekkan tempat vegetatif dari bahan yang telah disiapkan dari lingkungan sekitar. Sekarang kita mengamati teks bacaan menyantuni anak yatim. Siti, ayah, ibu, kakek, nenek, dan adik berkunjung ke rumah Ani. Ani adalah teman Siti. Usia mereka sebaya. Ani adalah seorang anak yatim. Ia tinggal bersama ibunya. Ani anak yang pandai dan rajin. Siti sering membantu Ani. Mereka sangat akrab walau jarang bertemu. Dengan mengamati gambar tadi, carilah kata-kata yang sulit dalam bacaan menyantuni anak yatim. Kalian bisa melihat arti di kamus bahasa Indonesia. Misal, 1. Anak yatim, yaitu apa? Artinya anak yang tidak memiliki ayah. 2. Berkunjung, artinya pergi untuk mengajar. Yang ketiga, pandai, artinya apa? Cepat menangkap pelajaran dan mengerti sesuatu. Yang keempat, menyantuni, artinya mengasihani atau menaruh belas kasihan. Dari kata-kata yang sulit, satu persatu bisa kita buat menjadi satu kalimat. Contohnya seperti kalimat pertama, Ani anak yatim. Yang kedua, Siti berkunjung ke rumah Ani. Yang ketiga, Siti anak yang tangguh. Sekarang kalian menuliskan kembali cerita tentang kunjungan Siti ke rumah kakek dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Dan perlu kalian ketahui untuk membantu anak yatim bisa berupa barang ataupun uang yang diberikan orang tua atau hasil kalian menabung. Pecahan uang yang bisa kalian gunakan seperti uang Rp1.000, uang Rp2.000, uang Rp5.000, atau uang Rp10.000 dan Rp20.000. Saat berkunjung Siti ke rumah kakek, Siti dan Ali mendapatkan uang dari kakek dan nenek, yaitu sebesar berapa? Rp5.000. Siti ingin membelanjakan uang, yaitu dia contoh pertama, Siti mendapat uang dari nenek sebesar Rp5.000. Siti membeli bensin seharga Rp2.000. Berapa uang kembalian yang akan diterima Siti? Caranya bagaimana? Rp5.000 dikurangi Rp2.000 berarti masih berapa? Rp3.000. Soal contoh yang kedua, Ali mendapat uang dari nenek sebesar Rp5.000. Ali membeli penghapus seharga Rp1.000. Berapa uang kembalian daripada Ali? Caranya bagaimana? Rp5.000 dikurangi Rp1.000 berarti berapa? Rp4.000.
Jadi sisa uang Ali berapa? 4.000. Di situ masih ada soal nomor 3 dan 4. Sekarang kalian kerjakan sendiri. Saat berkunjung ke rumah kakek, Siti tahu jika kakeknya pandai membuat prakarya. Siti belajar cara membuat tempat pensil dari sarang kertas kepada kakeknya. Ini tempat pensil cantik contohnya. Sekarang untuk membuat prakarya tempat pensil cantik, alat dan bahannya 1. Bata plastik bekas minuman ringan 1 buah. Kertas sampul warna hijau, ukuran 21 cm x 8 cm sebanyak 1 lembar. Yang ketiga, potongan sisa kertas pembungkus tabel berwarna perak, emas atau warna apa saja, ukuran 1 cm x 21 cm sebanyak 1 helai. Yang keempat, 3 helai potongan kertas sampul warna merah ukuran 2 cm x 30 cm untuk membuat bunga merah. Sedangkan yang kelima, selembar kertas warna hijau muda ukuran 4 cm x 8 cm untuk membuat daun bunga merah. Yang keenam, secangkir rambut kering dan rimputan yang kita ambil dari di sekitar lingkungan kita. Yang ketujuh, lem tembak atau lem uhu. Yang kedelapan, gunting. Yang kesembilan, hijau merah dan hijau. Yang ke-10, merah. Adapun langkah-langkah untuk membuat tempat pensil cantik. 1. Siapkan botol plastik bersihkan dan keringkan. Yang kedua, gunting botol dengan tinggi dari dasar botol. Plastik kira-kira panjang botol atau pensil. Ambil potongan botol plastik bawah, simpan bagian atas untuk bajingan yang lainnya. Hati-hati saat menggunakan gunting. Siapkan kertas-kertas yang diperlukan. Langkah yang keempat, balik bagian teratas botol plastik dengan kertas sampul warna hijau. Yang kelima, tambahkan sedikit hiasan di bagian atas potongan botol plastik. Tempelkan secara melingkar kertas warna perak, emas atau warna lainnya yang tersedia. Langkah yang keenam, siapkan daun bunga mawar dengan mengunting kertas warna hijau muda ukuran 4 cm x 8 cm buat daun yang kecil-kecil saja. Langkah yang ketujuh, siapkan setangkai batang atau ranting rimputan yang telah kering. Yang ke-8, buat 3 kuntul mawar dari kertas. Lihat caranya pada tutorial cara membuat bunga mawar. Nah, ini mungkin beberapa tutorial cara membuat bunga kertas bahwa ini dapat menjadi pilihan yang bagus untuk kreasi kita. Gunakan spidol merah untuk menutupi bekas potongan kertas di sisi kertas yang kelihatan berwarna putih. Gunakan lem tembak untuk menempelkan 3 kuntum bunga mawar. Letakkan bunga-bunga ini di bagian tengah botol. Susunlah seperti membuat sebuah bunga. Biarkan lem mengeras dan dingin hingga bunga-bunga kertas menempel dengan baik dan kuat. Nah, anak-anak, sekarang kalian sudah tahu cara membuat tempat pensil cantik. Untuk itu, dulu ingin kalian membuat tempat pensil cantik hanya jika kalian cetak dari lingkungan kalian dengan bantuan orang tua. Contohnya seperti ini. Sekarang kita dapat menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, kita mempelajari tentang apa tadi? Iya, kata-kata yang sulit pada teks. Yang kedua tadi tentang cara membuat kalimat dari kata sulit. Yang ketiga, pecahan uang. Yang keempat yaitu tentang membuat tempat pensil cantik. Sekarang, selamat mengerjakan anak-anak yang cantik dan ganteng. Pasti kalian bisa membuat dan nanti bisa dipasang di tempat belajar. Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan harus semangat. Kita berdoa semoga masa pandemi ini segera berakhir dan bisa melakukan pembelajaran tatap muka secara langsung. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.